semuanya, kembali lagi dalam episode terbaru Kamis Bersama Saya. Dengan saya, Siti, dan saya, Sister Bangga. Dalam topik bulan ini, yaitu Sai Satya, yang artinya persahabatan demi Tuhan. Pada minggu kemarin, kita telah mendengarkan wacana beguan dalam topik ini. Dan minggu ini kita akan mendengarkan cerita seru dari Brother John Sinclair dalam segmen Sai Sutra. Selamat menyaksikan. Om Sri Sai Ram. John Sinclair adalah seorang multi-jutawan dari negara bagian Connecticut di Amerika Serikat. Pada satu tahap dalam hidupnya, dia terjebak dalam lingkaran masalah bisnis yang menghancurkan ketenangan jiwanya. Suatu malam, saat dia duduk di kamarnya, dia berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, saya tidak tahu di mana Engkau berada dan seperti apa penampilanmu. Saya hanya tahu satu hal, yaitu bahwa Engkau memang ada. Tolong bantu saya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan penyerahan total. Sejak saat itu, dia mulai memperhatikan bahwa tangan Tuhan yang tidak terlihat melindunginya. Berbicara di auditorium Purna Chandra yang megah pada hari Guru Purnima yang penuh keberuntungan di tahun 1993, Sinclair berkata, "Sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian kejadian yang lebih mencengangkan. Gadis yang duduk di barisan depan ini adalah Marlene Sinclair. Dia adalah seorang penunggang kuda yang ahli. Dia mendapat seekor kuda yang bagus dan menungganginya dan juga melatihnya untuk kompetisi. Suatu kali, dia berkuda dengan cepat dan mencoba melewati tembok yang tinggi. Sayangnya, kaki kudanya membentur tembok. Gadis itu terlempar dari pelana dan kepalanya terbentur ke tanah. Dan kuda seberat 1.800 pon itu mendarat di atas tubuhnya. Butuh waktu 45 menit penuh sebelum gadis itu dirawat di unit gawat darurat rumah sakit. Saya mendapat pesan melalui telepon dan bergegas ke sana. Saya mengeluarkan paket kecil lebih putih dari saku dan saat saya mengoleskannya ke luka di wajahnya, saya berkata, "Ini seperti air suci." Saya juga memasukkannya sedikit ke dalam mulutnya. Ketika saya pergi menemuinya keesokan harinya, tidak ada satu luka pun di wajahnya. 3 bulan kemudian, dia telah pulih sepenuhnya dan kembali berkuda. Tapi, ceritanya tidak berakhir di sini. Di ruang wawancara, suami memandang Marlene dan bertanya, "Apakah aku tidak menyelamatkanmu dari kelumpuhan?" Marlene berkata, "Ya suami, ya, engkau menyelamatkan saya." Setelah wawancara, saya bertanya kepada Marlene, "Apa yang suami tanyakan kepadamu dan apa yang kau jawab kepadanya?" Marlene kemudian berkata kepada saya, "Pada hari kecelakaan itu, saya kehilangan satu mata. Ketika kuda itu mendarat dengan keras di atas tubuh saya lumpuh di satu sisi. Saat saya terbaring tak berdaya di tengah hujan, seseorang berdiri di sisi saya, memperhatikan saya. Ketika saya dibawa dengan ambulans ke rumah sakit, dia berada di sisi saya di dalam ambulans, di ruang gawat darurat juga. Dia berada di sisi sana sepanjang waktu. Dia juga terus menjaga saya sepanjang malam di rumah sakit. Orang itu tidak lain adalah Sai Baba. Dia membuat mata saya sembuh dan dia menyembuhkan kelumpuhan saya juga. Baru setelah itu, dia keluar dari rumah sakit. Meskipun kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu, saya tidak tahu tentang itu semua sampai percakapan dimulai antara Baba dan Marlene di ruang wawancara. Ini adalah contoh yang nyata yang menunjukkan bahwa suami jauh lebih dekat daripada ibu dan ayah seseorang. Jai Sai Ram. Wah, saya sangat merinding mendengar cerita tersebut. Jika kita dalam masalah, belum tentu orang tua kita tahu bahwa kita sedang mengalami
benar-benar sis. Tapi begitu tulusnya cinta suami. Jika kita dalam masalah pun, ia selalu berada di sebelah kita, mengetahui segala hal yang kita alami, dan membantu kita tanpa kita harus memintanya. Benar-benar sis. Memang hanya suami yang selalu ada bersama kita di setiap saat sis. Baiklah para pemirsa, kita telah sampai pada akhir dari episode hari ini. Dan masih banyak yang akan kita bahas pada episode minggu depan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Sayang semuanya. Bye.